Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Arifatuliana dari program studi pendidikan ekonomi Universitas IPB Semarang, kelas P2K semester 2. Di sini saya akan membahas 3 materi dari mata kuliah kewarganegaraan. Yang pertama yaitu gender, yang kedua yaitu masyarakat madani atau sering juga disebut dengan civil society, dan yang terakhir yaitu otonomi daerah. Membahas yang pertama yaitu gender, langsung saja ke konsepsi tentang gender. Apa yang menjadi konsepsi gender? Konsepsi gender yaitu tidak merujuk kepada jenis kelamin tertentu, laki-laki maupun perempuan. Berbeda dengan jenis kelamin, gender merupakan konsep yang mempergunakan untuk menggambarkan peran dan relasi sosial laki-laki dan perempuan. Konsep gender dalam perspektif Islam. Data yang telah diperoleh dikompilasikan, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai masalah gender ini, yaitu menunjukkan bahwa konsep gender berbasis pendidikan Islam merupakan hal yang penting untuk dipraktikkan di kehidupan sehari-hari dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat. Karena pendidikan berbasis konsep gender ini telah banyak dibicarakan dalam Al-Quran dan hadis, sehingga tidak memiliki keraguan sedikit pun tentang keadilan gender dalam Islam. Lanjut, pendidikan berkeadilan gender. Bagaimana menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender dan penghargaan terhadap keberagaman di Indonesia? Pembahasannya, pendidikan mestinya menjadi wadah utama untuk membangun kesadaran kritis terhadap masalah-masalah ketidakadilan sosial dan juga ketidakadilan gender. Konsep pendidikan berkeadilan gender mestinya gencar dikembangkan karena merupakan salah satu tragedi yang dapat dilakukan secara intensif dan masif untuk mengubah cara pandang tidak setara dan tidak adil yang berakar dari sistem budaya patriarki. Budaya patriarki sebagai sebuah sistem budaya yang tidak adil dengan cara mengagungkan laki-laki dan menempatkan perempuan sebagai makhluk nomor 2, bahkan dianggap liar. Dan lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu masyarakat madani atau civil society. Langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu definisi masyarakat madani, yaitu sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan kebebasan antara kebebasan individu untuk stabilitas masyarakat. Inisiatif individu dan masyarakat akan berpikir seni pelaksanaan pemerintah oleh hukum dan tidak nafsu atau keinginan individu. Bisa juga diartikan sebagai masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Civil society juga bisa diartikan sebagai masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembahasan yang kedua yaitu antara negara dan civil society. Civil society merupakan suatu bentuk hubungan antara negara dengan sejumlah sekelompok sosial, namun sifatnya independen terhadap negara. Civil society sebagai tempat di mana masyarakat masuk ke dalam hubungan dengan negara. Civil society juga menjadi dasar atau tempat berpijak bagi munculnya wacana yang rasional yang mempunyai potensi untuk mempertanggungjawabkan negara. Dan pembahasan yang keempat sekaligus yang terakhir yaitu agama dan civil society. Konsep masyarakat madani menurut Islam adalah bangunan politik yang demokratis, partisipatoris, menghormati dan menghargai publik, seperti kebebasan hak asasi, partisipasi, keadilan sosial, menjunjung tinggi etika dan moralitas. Masyarakat madani sendiri di Indonesia juga memiliki ciri-ciri utama, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,
masyarakat yang mempunyai paham agama yang berbeda-beda, penuh toleransi, menegakkan hukum dan peraturan yang berlaku secara konsisten dan berbudaya. Ke pembahasan yang terakhir yaitu otonomi daerah. Otonomi daerah. Apa sih pengertian otonomi daerah? Langsung ke pembahasannya. Pengertian otonomi daerah. Pengertiannya yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, lanjut ke urgensi otonomi daerah. Motivasi dan urgensi pemberian otonomi daerah yang pertama yaitu upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, upaya melancarkan pelaksanaan pembangunan. Dan yang ketiga, meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses demokrasi pemerintahan di lapisan paling bawah. Bentuk-bentuk otonomi daerah. Di sini ada 5 bentuk-bentuk otonomi daerah. Yang pertama, otonomi organik. Pengertiannya, otonomi menjadi akumulasi urusan yang memiliki peran untuk menentukan ritme dari badan otonom. Kedua, otonomi formal, yaitu segala hal yang menyangkut persoalan otonom tidak memiliki limitasi secara positif. Ketiga, otonomi materi, yaitu kewenangan daerah dilimitasi secara positif, terperinci, dan tegas untuk mengatur suatu kebijakan. Keempat, otonomi real, yaitu pemerintah daerah memiliki legitimasi wewenang pangkal untuk kemudian dieksekusi secara gradual. Dan yang terakhir, otonomi nyata, yaitu hak dan wewenang pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan konstitusi. Pembahasan selanjutnya yaitu sejarah otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah di Indonesia telah ada sejak pemerintahan Belanda pada tahun 1903. Namun, banyak orang yang tidak mengetahui hal ini. Era otonomi daerah seakan-akan baru dimulai pada tahun 1999 sejak pemerintah RI mengeluarkan UU nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Dan yang terakhir yaitu orientasi otonomi daerah. Pengertiannya yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, partisipasi aktif masyarakat dan daerah maupun meningkatkan daya saing dengan pemerintahan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan serta potensi keanekaragaman daerah. Demikian presentasi 3 materi kewarganegaraan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian pembahasan materi di atas. Bila ada kritik atau saran silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, share, subscribe. Saya Lina Rifatul Iyana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.